Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kaji kita surah Ali Imran. Surat yang ketiga, ayat 183. Sesat sasik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Wa innama, dan sesungguhnya hanya saja, tuwaffawna, akan diberikan secara sempurna ujurakum, balasan kamu pada hari kiamat. Faman zuhziha, maka marang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhila, dan dimasukkan dia ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia faz, memperoleh keberuntungan atau kemenangan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Demikian kira-kira terjemah kajian kita yang lalu secara berturut dan bersambung-sambung. Telah kita pahami semenjak daripada nur, cahaya yang akan diperoleh nanti di hari akhirat, dan siapa-siapa saja yang akan mendapat cahaya yang akan mengantarkannya ke surga. Dan cahaya itu kadang-kadang memantul di wajah-wajah, sehingga dikatakan nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri, bergembira, senang dan bahagia. Puncaknya ketemu dan berjumpa dengan Allah. Wujuhi yawma idin nadirah. Kemudian tidak sama dan tidak bisa disamakan antara orang yang memperoleh cahaya, memperoleh nikmat dan balasan itu, dengan orang-orang yang mukanya muram durja, hitam legam, bahkan kebiru-biruan, yang mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan di dalam neraka jahanam itu salah satu yang akan memperoleh adalah zakum, sejarah zakum. Zakum suatu pohon yang tumbuh dari dasar neraka jahanam, pahit. Andaikan setetes daripada zakum itu diteteskan ke dunia, rusak dunia, alam semesta. Dan telah diterangkan pula ciri-ciri dan perangai serta apa tingkah laku yang menyebabkan orang dimasukkan dan dipurukkan ke dalam jahanam, lalu disuguhkan kepada mereka hidangan berupa zakum. Terakhir,
orang-orang yang masuk neraka itu di samping orang musyrik kufur juga para ahli maksiat dan para pendosa. Para pendosa namanya athim. Kepada mereka, orang-orang yang angkuh sombong di dunia ini, sengaja diancamkan bahwa mereka nanti kelak akan memakan zakum itu, yang kepalanya seperti mayangnya seperti kepala setan, dan juga telah disebutkan bahwa untuk itulah mestinya orang bersungguh-sungguh berpacu, bersaing untuk merebutkan kemenangan dan agar selamat terhindar daripada kesengsaraan abadi nanti di akhirat. Maka kini kita sambung kaji kita itu. Dalam ayat yang kita baca kini, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Di tengah-tengah ayat 185. Faman zuhziha, maka barang siapa yang zuhziha. Zuhziha berarti dijauhkan daripada neraka, dan udkhila dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia beruntung atau mendapat kemenangan. Dan kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan adalah kesenangan yang sifatnya memperdaya. Kaji kita itu gini, itu faqad faz, kalimatnya zuhziha, zahzaha, zuhziha. Zuhziha berarti pasif, namanya majhul, dijauhkan, bukan menjauhkan, dijauhkan. Maka barang siapa yang dijauhkan, berarti dia selamat, terhindar, terlepas, terbebas, terpelihara, terjaga, dan terlindungi dari sesuatu yang menakutkannya, itu neraka. Zuhziya 'anil nar. Dan dimasukkan, kembali lagi kalimat yang sama, dimasukkan, bukan masuk, dimasukkan. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga, faqad, maka sungguh dia faza. Faz, dia orang yang beruntung atau mendapatkan keberuntungan. Wal fauza bil jannah wan najata minan nar, keberuntungan meraih surga dan keselamatan dari neraka. Nanti kita bagikan doanya begini: Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Wan najata, selamat, terlepas, terbebas dari neraka karena dijauhkan. Doa yang cok di bangku dibaca oleh angku doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi taubatan qabla al maut rahmatan indal maut maghfiratan wan Allahumma hawinna, salah dia, Allahumma hawinna wan najata Allahumma hawinna
fi sakaratil maut wan najata, dan seterusnya ke bawah. Nah, dan kita pelajari kini dua tu zuhziyah cek udkhila cek. Di dalam Al-Quran itu ada sekian banyak ayat yang tercantum dari berbagai surat yang diakhiri dengan Al-Fawzul Azim, yang diakhiri dengan Al-Fawzul Azim sebanyak kalau tidak salah 3 kali, yang bunyinya antara zalika huwal fawzul azim atau huwal fawzul azim. Ada 3 kali, 2 kali, 3 kali, 2 kali saja. Al-Fawzul Azim, keberuntungan yang sangat besar. Al-Fawzul Azim, keberuntungan yang sangat besar. Kemudian ada pula nanti yang diakhiri kabir, Al-Fawzul Kabir. Hampir sama. Kalau azim agung, kabir besar. Ada 1 kali kalau tidak salah, diakhiri 2 kali diakhiri dengan mubin. Bunyinya Al-Fawzul Mubin, keberuntungan sangat nyata. 3. Fawzul Azim, Fawzul Kabir, Fawzul Mubin. Awalnya Al-Fawzu, ujungnya Kabir, Azim, Kabir, Mubin. Aduh, orang yang memperoleh Al-Fawzul Azim, Al-Fawzul Kabir, Al-Fawzul Mubin adalah orang yang dapat ampunan Allah, selamat, terhindar, terjauh dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, bersua dengan Allah. Orang ko meraih Al-Fawzul Azim, Al-Fawzul Mubin, Al-Fawzul Kabir. Semuanya semata-mata anugerah Allah. Semuanya semata-mata rahmat Allah. Karena tidak satu pun orang yang terlepas, selamat, terhindar, terjauh, tersingkir, terpelihara, terlindung dari jahanam kecuali rahmat Allah. Tidak satu pun orang yang masuk ke dalam surga kecuali juga rahmat Allah. Rahmat Allah. Jadi orang yang mendapat ko sabana-bana mendapat Al-Fawzul Azim atau Al-Fawzul Kabir atau Al-Fawzul Mubin. Tidak boleh. Tidak ada keberuntungan, kemenangan yang lebih besar, lebih agung, lebih nyata daripada diampunkan dosa, terhindar dari neraka, masuk surga. Siapa yang tidak diampuni dosanya, khusranul mubin, kerugian yang sangat besar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak beri rahmat kami, tidak engkau rahmat tidak engkau beri ampun dosa kami, dan tidak engkau rahmati kami, kami pasti orang yang lanakunanna minal khasirin. Kerugian terbesar itu tentu saja orang yang dapat keberuntungan. Keberuntungan besar, keberuntungan agung, keberuntungan istimewa, keberuntungan nyata tidak dapat. Berarti dia mendapat kerugian yang sangat besar pula. Itu tidak mendapat ampunan. Setiap yang bernyawa za'iqah, merasakan mati. Sering acok kita dengar, anak acok kita dengar matinya, merasakannya jangan kita dengar. Secara bahasa arti za'iqah itu zauq, mencicipi sebelum menikmati. Mencicipi sebelum menikmati, mencoba dan merasa. Kalau bahasa-bahasa kami namanya nan dicadak rupa, nan dikecok rasa. Kecok dah dulu,
Cobalah dulu, cicipilah. Namanya zauq, rasa. Yang merasa zaiq. Setiap diri, setiap yang bernyawa, mencicipi, merasakan kematian. Dan kematian itulah kita rasakan setiap malam. Karena malam itu adalah mati. Malam tidur mati. Dan orang pun sebagian telah merasakan dengan pingsan. Ada yang koma, mati sehari. Mati sehari. Enggak mati sehari ya. Semuanya itu tidur, pingsan, mati suri atau koma, namanya sughra, kematian kecil. Kematian kecil. Sughra. Jaga pagi tadi sadar siuman, namanya kebangkitan kecil. Berarti kita setiap malam mati kecil, pagi kebangkitan kecil. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. An-nusyurku kebangkitan besar. Ahyana ba'da ma amatana kebangkitan kecil. Segala puji untuk Allah, milik Allah, bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mati semalam. Mati kecil, tidur. Wa ilaihin nusyur. Setelah kami mati besar, nanti kubra, kepadanya juga kami akan dibangkitkan dan dikumpulkan. Itu doa yang kita baca setiap pagi bagi siapa yang membacanya. Kalimatnya begini. Ada dalam doa itu yang dihazaf, dihilangkan dan ditakdirkan. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami dimatikan semalam dengan diizinkannya kami tidur. Itu kematian kecil. Dan nanti suatu saat setelah kami dimatikan dengan kematian yang besar, kematian yang sebenarnya, kami juga akan dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dan kepadanya kita akan atau kami akan dikumpulkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cuman kan tidak semua kita membaca, dan tidak semua kita membaca pengenal sampai ke situ. Kadang-kadang sampai kuat. Kadang-kadang tak, langsung lari ke WC. Setiap pagi kita diingatkan, disadarkan bahwa satu saat nanti kita akan jaga Allah. Kebangkitan. Itu pagi hari. Nah, balik ke cerita Ceko. Mati. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Sebelum mati yang sebenarnya. Ada juga ulama mengatakan bahasa kullu nafsin zaikatul maut itu mukadimah mati. Sebelum mati mukadimahnya ada. Namanya sakratul maut. Ini sebelum dicabut. Ini tidak semua dicabut dah. Tidak semua roh dan tidak semua nyawa dicabut. Tidak. Yang dicabut itu orang yang tak mau keluar, jangan takut keluar, bertahan di dalam, lalu dipukul, tidak aja baru dicabut. Dan Allah bersumpah itu, wan naziati garqa, wan nashitati nashta. Naziat mencabut, naza itu pencabutan. Naza nun zai ain, naza'a, pencabutan. Yang mencabut nazia. Kalau banyak naziat,
para pencabut nyawa. Kata-kata cabut itu terpakai untuk sesuatu yang lengket, laki lengket. Wah, malaki gua habis center gua. Cabut, nak mua tangga cabut. Kali kau nak kamu cabut, kau lain lah masalah. Laki. Atau sesuatu yang dalam, tubuh ke bawah. Perlu dicabut untuk mengeluarnya. Namanya naza'. Naza'. Petugasnya nazi'. Maka malakul maut disebut dengan pencabut nyawa, nazi'. Dia dibantu oleh pasukan-pasukannya nazi'at. Aku bersumpah demi para pencabut nyawa. Siapa yang keribut nyawanya? Ya nak mau keluar. Bang kau nak mau keluar? Takut. Bang kau takut keluar? Jawapannya ada di kita masing-masing. Kau nak siap lah. Kau masih taruh jo dunia atau bekal nak bara dosa menyelampuh. Takut mati. Cuman satakui orang mukmin meninggal atau mati ketika digambarkan kepadanya 3 hal, hanya ingin mati. La takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun.